Hopefully a little bit on time, tapi nggak on time banget, lebih dikit lah. Selamat pagi semuanya, ketemu di ML pagi guys. Selamat pagi, gimana kabarnya Papa? Weekend ngapain aja? Makan di Mulia kemarin kayaknya, Endorsan mah biasa. Tapi itu restoran itu gue suka loh. Lo nyobain? Iya table. But wait, Table 8 itu terkenal sekali dengan pau susu. Tapi dia kalau pagi biasanya. Endes. Yes. Jadi kemarin Hai Putro, good morning. Sartika, Putro. Ari, siapa lagi ini? Mela, good morning. Kita ini dulu ya. Jody suka dengerin dari zaman Trax FM. Yes, aku sama Lucy itu dulu Hard Rock FM lebih tua lagi guys. Kita coba update dulu. Kalian, oke. Weekendnya apa satu kata untuk weekend kalian? Okay. Seru, sedih, bete, kesel, happy, to the max atau apa? Ya, kita absen dulu. Mama apa? Aku weekend kemarin apa ya? Kemarin tuh aku weekend kemarin rested. Kalau bahasa Inggris. Rested. Nice. Cukup. Gitu. Kenapa mama harus sampai istirahat? How did you feel? Karena kan biasanya kalau sampai kita ngambil weekend full rested tuh biasanya karena badan udah kecapean, benar nggak? Enggak sih, aku tuh sebenarnya kalau dipikir kecapean apa segala macam enggak, aku mah biasa-biasa aja gitu. Kayak yang kita pernah bahas, sesibuk apa? Nggak sesibuk itu. Cuman rested tuh karena nggak banyak kegiatan, nggak banyak. Iya. Weekend gue tuh jarang diisi dengan beda lah. Kalau dulu kan, kita ngapain? Cari band, terus ini apa gitu kan. Sekarang kan enggak. Iya. Emang kemarin tuh nonton Netflix, terus nggak ngapa-ngapain gitu. Dan itu menyenangkan aja buat gue. Rested tuh dalam arti enaknya nggak ngapa-ngapain karena gue biasanya di mobil mulu ya kayak di taksi. Nah jadi sekarang aku di rumah selama weekend itu aku seru, menyenangkan karena nggak nyetir. Sama, gue juga seneng loh hari-hari kalau misalnya ada yang satu hari dalam satu minggu tuh gue harus ada waktu bener-bener gak ngapa-ngapain. Gak even olahraga, gak keluar. Karena keluar aja kan udah macet ya Bo. It takes a lot of energy, bener gak? Makanya kadang-kadang kita ngerasa perasaan hari ini gak ngapa-ngapain tapi kok capung ya say. Ditambah usia gitu kan. Setuju mah. Nah kalau gue weekend kemarin itu apa ya, kalau satu kata sambil nunggu teman-teman yang lain nih, tunggu gue bacain. Jo Discovery seru, kamu ngapain? Seru. Yes, that's good kalau seru. Weekend gue itu kemarin highlight ada beberapa. Mbak tutup pintunya Mbak, tolong Mbak. Ada beberapa kayak kemarin gue ketemu sama teman-teman makan di endorse itu makan di Table 8 di Mulia. It was a blessing. Jadi kan gue kasih tau lo ya Lus, kalau gue bikin jurnal buku kan. Jadi sebelum bobo kan gue tulis tuh. Misalnya kayak kemarin nih, apa aja hari Minggu biasanya gue tulis 3 hal yang bikin gue hari ini happy dan bersyukur. Satu tuh gue setiap minggu tuh seneng karena gue bisa pergi ke gereja sama mama papa. Udah pokoknya kemulan muter-muter kokas sama mereka. Hai Kang Hari. Hai. Itu biasanya menjadi highlight gue kalau hari Minggu, makan siang sama mereka gitu ya. Terus udah gitu kemarin nomor 2 yang gue syukurin adalah makan gratis, makan enak di tempat yang enak. Iya dong mah gitu, sama teman-teman. Sama apa namanya, Kamel kok di TikTok tulisnya jam 7 sampai jam 8. Masa? Ya udah deh ntar dilihat ya kita revisi. Salah ya, ntar gue maklum nih mama belum profesional ya. Tapi highlight weekend gue itu adalah yang mama bilang kemarin, aku itu pergi mengunjungi adik-adik penyandang tunanetra di Yayasan El Safan. Jadi itu kali kedua gue kesana. Nah, senang banget loh. Jadi waktu Natal tahun lalu itu gue kesana. Ini mereka itu hampir semua penyandang tunanetra. Jadi ternyata lu tunanetra tuh ada 2, ada fully tunanetra sama satu lagi itu tunanetra plus kayaknya agak semi autistik Bo. Jadi yang sulit untuk berkomunikasi. Jadi mereka nggak bisa ngelihat dan untuk berkomunikasi juga sulit gitu. Nah
Tapi ini bukan cuma agama Kristen ya, agama apapun. Bahkan kemarin yang nyanyi sama gue lagu yang gue bilang sampai mau nangis banget itu ya. Yang lu juga aduh ini sedih banget ya. Yang lagunya walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Itu kan kata-katanya walau aku nggak bisa ngelihat semua rencanamu Tuhan, karena kan kita ngelihatnya ya dia buta gitu ya Bo, tapi sebenarnya itu kan berbicara pada each of us ya Luz. Betul. Dalam arti kita aja yang bisa ngelihat dengan punya mata normal nih quote unquote, kadang juga sulit untuk bisa ngelihat rencana Tuhan. Terus sedihnya anak ini yang tunanetra ini sambil nyanyi, namun hatiku tetap memandang padamu. Nah, pokoknya intinya walaupun gue nggak bisa ngelihat rencanamu Tuhan dalam hidup gue, tapi gue tetap percaya bahwa rencana kamu tuh, rencana engkau tuh Tuhan baik buat gue. Gue langsung air mata gue ngocor dong Luz gitu. Iya sih. Yang nyanyi penyandang tunanetra, yet dia masih bisa bilang I still believe in you God, walaupun it's hard for me to see gitu. Terus gue tuh pulang dengan hati yang sangat very warm, sangat penuh dengan kehangatan ya Luz. Beda dengan pada saat gue pergi nge-MC. I mean I love MC gitu. Of course mama juga seneng deh kayak kayak MotoGP everything. Tapi emang ada perasaan bahagia yang lebih ya pada saat kan kalau kita nge-MC kan kita dapat duit tuh. Jadi kita kan getting something. Tapi when you're giving something ya Ma, dan itu uangnya emang lo kumpulin dari ibaratnya setengah mati lo nge-MC apa segala macam, and you see them, walaupun uangnya juga nggak yang gede-gede ya Ma. Dan mereka tuh sebenarnya nggak cuma masalah, it's not only about money, kayak mereka diperhatiin, kita kasih baju-baju kita second yang masih oke gitu loh sama mereka. Terus aku tuh bikin TikTok ngobrol-ngobrol sama mereka karena ada beberapa yang mereka bukan terlahir tunanetra Ma. Jadi di umur 22 tahun Bo, kebayang ya Bo, udah ngurus skripsi, udah bikin skripsi segala macem. Tiba-tiba pada saat mau wisuda kena glukoma Luz. Penurunan penglihatan. Ini orang yang tadi bisa ngeliat dunia dengan jelas ya Bo. Tiba-tiba dia bilang aku harus belajar Kak handphone jadi pakai suara. And it's freaking tough. Iya dong gitu loh. Iya dong. Terus ngeliat begitu kayak gue cuma bilang pas pulang, what should I complain about my life? What should I complain about my life? Gitu doang Luz. Aduh, tapi ya kemarin gue tuh pas ngeliat lo lagi posting itu ya gitu. Itu tuh gue aja mau nangis gitu, nggak kebayang itu dan lo berinteraksi langsung sama mereka. Jadi ya kadang kita emang harus selalu diingatkan sama hal-hal seperti itu ya Mel ya, gitu. Kita tuh ketemu sama mereka. Tapi ada yang menarik sih kemarin tuh. Gue juga seneng gitu. Gue tuh juga waktu itu pertama kali gue inget. Tapi sekarang gue jadi berubah pikiran. Waktu itu ulang tahun anak gue yang pertama. Jadi biasalah ya gitu. Kita kan pengen berbagi apa segala macam. Waktu itu ide gue sih sebenarnya. Jadi kita bikin yuk di panti asuhan. Ya dong gitu. Terus udah gitu sekarang bagus gitu ya. Maksud gue itu jadi kita membawa sesuatu buat mereka segala macam, bikin mereka happy. Tapi dalam tanda kutip ini adalah ulang tahun anak gue, ya kan? Kalau lo kan emang lo datang ke sana untuk ketemu mereka gitu ya. Nah, itu sekarang di umur gue yang sekarang, gue mikir, wow, apa rasanya jadi anak-anak panti asuhan itu melihat anak gue datang merayakan ulang tahun bersama bapak ibunya yang lengkap. Ini happy birthday, dapat kado. Then I don't think they're happy. Jadi gue berusaha menempatkan kayak lo tadi bilang, empati. Iya kan? Kalau gue nih pakai handphone, sudah gitu pakai suara di umur 22 tahun yang lo udah melihat dunia, apa rasanya coba? Nah, waktu itu gue juga ya nggak apa-apa, bukan berarti ini kan cara orang beda-beda gitu ya. Ada yang masih melakukan itu, ya nggak apa-apa juga, bukan berarti gue bilang itu jelek gitu. Tapi setelah gue kembalikan ke diri gue sendiri, I don't think I wanna do it again. Good point of view. Kalau gue ya gitu kan, point of view orang berbeda-beda. Tapi kalau gue gue balikin, gue misalnya anak yatim piatu nih, terus gue nggak punya bapak ibu, gue melihat itu pemandangan itu kayak gue diiming-imingin mimpi yang gue nggak akan mungkin itu bisa terjadi. Ya kan? It makes us feel good,
Tapi untuk Iya, orangnya itu belum tentu, ya kan? Kadang kayak gitu ya Mel ya. Iya, kita tuh belajar gini-gini, kita jadi tahu, kita bisa bersyukur. Tapi ada satu sisi juga yang, but really gitu, mereka ngerasanya apa ya gitu. Kalau lo kan emang kemarin beda kasus ya. Kemarin emang lo berbagi kebahagiaan sama mereka, lo nyanyi segala macem gitu. Apa ya, memang lo berusaha untuk memahami apa sih kesulitannya mereka, apa sih tantangannya mereka, apa yang bikin mereka sedih ya kan gitu. Tapi memang kita tuh sayangnya ya di Indonesia itu kita tuh nggak banyak ya Mel ketemu sama orang-orang yang punya kebutuhan khusus, ya nggak sih? Jadi kita nggak punya persepsi tuh mereka tuh kesulitannya apa sih? Iya. Ya nggak, itu bukan hal yang kita sering lihat loh, sering ketemu setiap hari gitu. Jadi di saat kita ketemu nih misalnya gitu, kayak gue nggak setiap hari bisa, nggak sering bisa ketemu sama penyandang tunanetra. Jadi kayak nggak tahu kan mereka tuh butuh apa ya. Kalau gue bantuin gini mereka tersinggung apa enggak ya, bener nggak sih? Benar. Jadi makanya, tapi it's good POV. Kalau anak sekarang bilang POV ya, point of view. Tidak ada yang salah, seperti Lucy bilang, kalau mungkin banyak mama-mama muda pengen celebrate their kids birthday di let's say panti asuhan. Sebenarnya purpose-nya kan biasanya orang tua ini of course pasti bukan show off. Tapi sebagian besar pasti supaya anak-anak mereka, karena gini, pasti anak-anak yang middle up class ekonomi ya. Ini kan biasanya anak-anak menengah ke atas ini apa sih tantangan terbesar dalam hidupnya? Paling PR, kecapean sekolah, iya gak sih? Sama ujian, itu aja. Gua tuh ngerasa pain dalam hidup anak-anak menengah ke atas tuh very less kok sekarang. Bukan mengecilkan ya. Artinya gini, kita kan orang tua sekarang itu udah mulai belajar parenting. Gua kayaknya udah bergeser trennya orang tua tuh kalau marah gebukin anak, walaupun masih ada 1-2. Tapi zaman 90s dulu digebukin pakai sapu lidi tuh banyak banget kan, Lus. Di sekolah aja pakai penggaris itu, tau gak sih lo, penggaris kayu digebuk, ya yang panjang gitu kan. Sekarang kan dengan gila-gila viral ini, guru aja ngebentak aja kebablasan dikit abis ya dong gitu. Jadi menurut gua mungkin orang tua ini supaya anaknya punya empathy, supaya bisa ngeliatin bahwa lu harus bersyukur, pasti gitu ya kan gitu. Cuma benar juga sih, it's something interesting yang Lucy baru share, bahwa kadang-kadang kita harus balik POV-nya nih, perspektifnya kalau dari kita of course it's a good intention, niat yang sangat baik supaya anak-anak bisa punya empati, nggak ngelihat ke atas terus, mulai ngelihat ke bawah bagaimana anak-anak yang mungkin tidak seberuntung mereka. Tapi juga bener sih bagaimana POV anak-anak yang tidak punya mama papa ini gitu, itu juga mungkin yang harus dipikirin. Tapi again, it's a personal choice, tidak ada benar, tidak ada salah. As long as niat lu memang ada niat baik, tetap kita sebagai orang kan tetap belajar sesuatu yang baru. Oke, maybe next time hal kecil deh. Mungkin ya lu misalnya kalau tetap pengen merayakan bersama anak-anak di panti asuhan, baju kita jangan terlalu jor-joran. Mungkin misalnya gitu. Atau mungkin sesimpel kita jangan terlalu showing too much affirmation and love davi-davi ke anak-anak. Karena gini, it's good. Lu pasti kan ada orang tua yang sayang banget anaknya. Tapi anak-anak itu kan again as a reminder for us, mereka nggak punya itu. Betul. Nah, gini sih, mungkin sebenarnya nggak apa-apa, tapi intentionnya kayak mesti dilurusin lagi nih gitu. Kan kita ada itu sebagai tamu loh, kita adalah tamu yang ngajak mereka menjadi bagian dari acara yang kita seneng banget gitu ya, acara spesial kita. Mungkin pengennya lebih banyak koneksi sama mereka kali ya Mel, ya nggak sih? Ya waktu itu gue lebih banyak ngobrol tuh sama anak-anak itu. Harusnya anak-anak gue juga bisa main sama mereka, tapi bukan kita berempat aja nih, terus udah gitu kita di depan foto segala macam sibuk aja. Karena mereka tuh malah justru kebalik, mereka malah jadi tamu, padahal kan kita ya datang ke tempat mereka gitu ya, harusnya kita yang banyak ngobrol sama mereka gitu, karena kita pulang selesai acara kita akan tetap utuh menjadi sebuah keluarga kan, insya Allah gitu. Tapi kalau misal buat mereka kan enggak, justru sebenarnya kita tuh harusnya bisa membawa sesuatu yang beda lah gitu, ya nggak sih? Iya, benar.
Iya, apapun itu. Kalau kita punya rezeki kan ya kita percaya bahwa banyak rezeki yang Tuhan titipkan sama kita yang sebetulnya milik orang lain ya. Terus kemarin pada saat di gereja tuh gue bagus banget ada pastor dari Bandung, pastor tamu gitu. Dia juga sharing gitu. Ibaratnya lo mau tarik ATM. Ini misalnya analoginya ya gitu. Dalam minta berkat sama Tuhan. Lu pengen withdraw mulu. Lu pengen withdraw mulu, pengen tarik tunai mulu, tarik tunai. Tapi lu nggak pernah invest, lu nggak pernah nabung. Ya apa yang mau lo tarik gitu. Sama halnya ibaratnya ya lu kalau ada berkat, mungkin kalau di muslim ada zakat. Ya gue gak tahu nih perbedaannya karena kan pernah dipro kontrain di TikTok ya. Tapi mungkin kalau what I know misalnya puluhan deh gitu ya. Ya apapun deh yang kita tahu bahwa di rezeki kita tuh ada milik orang lain gitu. Siapa tahu kita bisa berbagi. Dan dengan investasi itu gue sih percaya kalau kita invest sesuatu yang baik. Bukan ngarep-ngarep supaya Tuhan ibaratnya 3 kali lipatkan, 4 kali lipatkan gitu ya. Cuma kali enggak gitu ya. Jangan pikirnya ke arah itu. Tapi guys gak tahu ya kalau gue merasakan bahwa kan kalau kita ibaratnya tiap hari kerja ya, kayak pencapaian kita tuh ibaratnya hanya remah-remah gitu, nggak pernah ada kata cukup. Itu gue sama Lucy pernah bahas ya, Lucy kayak kalau compare sama misalnya si A, si B, jir, kok gue segini doang gitu. Walaupun mungkin buat orang, wah Lucy tuh si Mbak MotoGP, Melani tuh misalnya YouTuber apa. Tapi saat kita ngeliat ke diri kita sering banget ngeliat diri kita tuh kecil loh, dan nggak pernah ngerasa cukup semua pencapaian yang kita udah sampai berlari ngos-ngosan. Bener, kenapa gitu ya gitu, kita tuh gampang banget ngelihat orang lain wah gitu, tapi kalau buat ke diri sendiri self credit gitu ibaratnya ya kan, menghargai diri lo sendiri. Ih gila ya, ternyata pencapaian gue tuh udah luar biasa juga loh gitu. Kenapa ya? Apakah mungkin kita kan juga ingat ya email gitu, kita awal-awal ML itu ya gitu, kita pernah bilang nih sama teman-teman semua yang di sini, selamat pagi Glenda dan juga yang lain. Kalau yang lagi Hi, good morning. Kayak lagi panas hati, coba diminum dulu kopinya ya kan. Nah tapi sebenarnya kita pernah ngomong juga, kita itu memang nggak biasa nerima pujian. Kita tuh nggak biasa nerima ya kan, kayak Mel kok lu cantik banget sih hari ini gitu ya. Enggak Kamu cantikan kamu, enggak cantikan kamu sampai besok makan siang baru kelar. Ya kan? Kerap terjadi di kota-kota besar ya, Say. Betul. Itu susah loh, susah banget. Bahkan untuk konteks bercanda aja, gue pernah ingat ya dulu Mel, ya Allah, langsung ilfil. Jadi kan kita kan bercandaan kita gitu ya dulu ya. Ih kita ngaca nih misalnya, jadi bercandaan gue sama Melani tuh emang kalau nggak semua orang tahu enek. Iya. Kalau nggak ngerti ya. Kalau nggak ngerti, padahal emang bercanda lah, nggak mungkin. Jadi kita ngaca. Waktu itu gue lagi sama Adina lagi deket gitu ya, tapi nggak jadi pacaran karena gara-gara ini gue ilfil. Lagi ngaca, terus udah gitu biasa bercandaan kita. Ih luar biasa, Tuhan kalau lagi mood ciptain orang. Cantik, dagu kita panjang, body kita yahut, ya kan? Tapi tuh bercanda laki ya. tuh ngantri loh. Iya, makanya waiting list kita banyak, betul. Terus udah gitu, si laki-laki ini dia gitu ngeliatin gue gitu ya. Gila ya, kamu tuh pede banget ya, gitu. Hah? Emang kenapa? Emang kenapa? Ini gue bercanda loh, gitu kan? Ya lagian, ya lo yang bener aja kali deh gue kan. Iya gue nggak gitu lah, ini kan bercanda. Terus udah gitu, jadi lu kepedean deh. Ya udah kalau lu nggak pede juga nggak usah sama gue. Akhirnya gue bye. Padahal emang bercandaan kita Mel gitu kan, kita selama ini kayak gitu. Luar biasa Tuhan karyanya, kalau emang lagi mood bikin orang menciptakan, kita buktinya. Itu maksudnya lo ngomongin Dian Sastro kan, Bo? Bukan ngomongin kita. Enggak, tapi bener, kita tuh punya tendensi untuk sulit untuk menerima komplimen. Itu juga salah satu yang gue sekarang berusaha untuk misalnya gini, kalau misalnya dulu kan kalau dibilangin ih sekarang kurusan, enggak kok, apa kayak bajunya doang, pokoknya ada aja ngeles. Padahal ya simply saying makasih ya, thank you ya, itu hai Manda, iya silakan Manda kalau mau beberes nggak apa-apa, besok kita jumpa lagi ya, thank you udah mampir. Padahal kan simply misalnya dipuji, bolos cakepannya sekarang gitu. Kalau dan kan ada emang lo tahu teman-teman lo emang they mean it ya, Bo, bukan cuma peres ya. Tapi kalaupun juga peres ya, Nek, gue I would be very appreciate daripada ketemu sama model temen gue ada tuh, Bo. Ketemu sama model temen Julita Wati, udahlah jarang jumpa. Kalau tiap jumpa ada aja, Nek, kok jerawat lo makin banyak sih, Nek, badan lo gemukan ya, ya Allah tangan tuh udah kayak abang-abang kuli, ngerti gak sih, Nek? Those words yang menurut gue for them itu buat hanya it's only a joke, hanya lucu-lucuan, ketawa-ketawaan. Tapi lo percaya deh, Bo,
kata-kata itu saat lo, walaupun lo cuma menurut lo gue cuma bercanda, cuma lucu-lucuan, baper banget sih. Orang tuh beda-beda. For some people it leaves eh, apa namanya luka Wound. Iya, bisa sampai wound, ya bisa sampai dalam, dan bahkan bisa kena ke value dirinya loh. Iya. Kalau dia lagi sendiri, emang apa bener ya? Gue tuh kayaknya mukanya begini, bisa kepikiran loh. Nah, Tiap ceramah langsung pakai kumis ya, Say. Tiap ceramah, bukan iya lagi. bener sih gitu. Iya kan? Kayak, apa ya? Kita nggak pernah tahu ya gitu efek itu akan sampai ke mana gitu apa yang lo bilangin. Padahal tapi sebenarnya gini ya Mel, gue tahu banget tuh teorinya adalah orang yang ngomong kayak gitu dimanapun ya gitu, meskipun itu temen lo deket, temen yang emang lo sering ketemu, bahkan di sosial media, kalau orang yang kayak ngeluarin negatif komen, terutama kayak ngomentarin fisik, ngomentarin apapun yang kayaknya nggak berhubungan sama misalnya kayak lo bikin konten gitu kan. Lo bikin konten terus gitu ada yang komentar apa yang nggak nyambung sama kontennya, tapi emang kayak pengen ngejelekin lo aja. I think they have issues with themselves. Exactly. Sama kayak gini nih. Ini sebenarnya Putro nih tadi. Kalau kalau aku boleh kasih masukan ya. Misalnya ada komen-komen yang nggak baik apa segala macam, nggak usah. Thank you so much for defend us. Thank you very much. Karena Putro Glenda tuh adalah pendengar-pendengar yang udah bukan sehari 2 hari. Jadi udah ngerti gue sama Lucy gitu ya. Which is kita appreciate banget gitu. Cuma ya memang ibaratnya kita kan kalau tiap live ada aja nih Lus yang sensasi lu basi ini apa segala macam. Kalau gue memilih untuk nggak mau memperhatikan. Gue cuma analogi gini Lus, kita ibarat jalan. Kita lihat ini kan ada yang kasih pujian, ada yang kasih masukan, ada yang berhubungan dengan topik kita. Itu biar kita jalan ya Lus, kita melihat kembang-kembang, bunga-bunga warna-warni. Tiba-tiba ada tai kotok. Bener gak? Gue gak mau fokus sama tai kotok itu, tai ayam itu. Biar aja gue ngeles, gue jalan, gue lihat lagi yang warna-warni, yang cantik-cantik gitu. Kan life is about perspective. Gue gak mau fokus ngeliatin tai kotok gitu loh. Iya, lu pilih aja fokus lu mau yang mana. Kalau gue juga kayak gitu sih, ya kan gitu. Tapi balik lagi gitu ya. Jadi yang dunia sosial media tuh gitu ya, Bo ya gitu. Maksud gue bukan cuma dunia sosial media kita tuh kadang-kadang buat kita yang bereaksi itu gampang banget dibilang baper. Padahal kayak misalnya kemarin nih Bo gitu, kemarin sempat heboh. Gue nggak tahu ya, orang tuh suka bikin cerita gitu. Jadi apa tuh? Kan gue udah nggak di Trans 7 lagi gitu kan. Terus udah gitu tiba-tiba keluarlah, gue nggak tahu itu gosip dari siapa, Lucy itu nggak dipakai lagi, dipecat dari Trans 7 gara-gara nggak netral. Emang ini kita gigi mobil ada netralnya? Ada. Terus lo dengar dari siapa? Banyak. Jadi di kolom komen gitu-gitu, iya makanya pantesan tuh dia gak dipakai lagi sama Trans 7 gitu-gitu deh gitu kan. Jadi berkembang dong. Nah tapi gue gak marah kan, jadi gue bilang enggak. Jadi ceritanya tuh adalah gue memang tidak mau perpanjang kontrak karena gue udah 15 tahun bla 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 bla, gue bilang gitu kan. Terus ini saat gue menjawab itu pada bilangnya ih baper banget sih gitu aja. Nah tapi lucu ya gitu, kalau misalnya lo ada orang yang melemparkan kata-kata tidak baik atau melemparkan berita yang tidak benar ke lo Mel, terus udah gitu lo menanggapi, kan padahal kita menanggapi ya, kasih klarifikasi kayak lo gitu, waktu itu pernah kasih klarifikasi, lo gitu aja baper banget sih gitu, enak banget orang ngomong seenaknya, terus udah gitu kita nggak boleh bereaksi, padahal kita hanya bereaksi. Kadang nih yang paling ngeselin adalah dengan embel-embel ya Kamelani kan public figure, gak boleh dong bang, terima aja itu udah resiko pekerjaan, tetap aja public figure adalah manusia. Bukan. Iya dong. We're still human. Ada orang bilang kalau udah jadi artis itu, public figure itu, ya lo udah memutuskan untuk bahwa diri lo under the spotlight, gak boleh baperan. Ya gak gitu juga kunyuk. Ya biar kata kita public figure, mau public toilet, mau public apa aja namanya ya kan cuy. Kita tetap aja kan ada hati, ada perasaan, ada jiwa. Makanya orang ibaratnya kalau dalam memberikan komen apa segala macam. Karena gini, kayak dulu zaman kamera wartawan kan gue pernah bilang Tulus, gue pernah sharing deh kalau gak salah. Yang kayak lo korban kamera wartawan. Gue pernah bilang tuh sama teman-teman wartawan, guys kalian itu maksudnya gini, apapun tujuan kalian saat kalian ngezoom muka dan kekurangan dari para artis ini gitu, make sure bahwa artis yang lo zoom atau apapun segala macam ini yang mungkin purpose-nya untuk lucu-lucuan, purpose memang tidak sengaja, memang gue pengen ngezoom aja, tiba-tiba memang ternyata
si artis yang narasumber gue ini mukanya mungkin tidak halus, terekspos juga dengan misalnya lightingnya juga kurang baik gitu. Ya udah pasti upload begitu deh akhirnya gitu. Tapi kan akhirnya itu memberikan pro dan cons dari keviralan itu kan memberikan begitu banyak pendapat. Gue cuma kemarin sempat bilang ke beberapa kali teman-teman wartawan, make sure bahwa kalian juga berhati-hati siapapun yang kalian tuh pilih untuk ibaratnya quote unquote menjadi korban kamera wartawan. Karena gak semua orang loh punya kekuatan yang sama di dalamnya. Mungkin kelihatannya dia kuat dan segala macam. Ada juga orang-orang atau terutama public figure deh, karena kan public figure itu yang dijual salah satunya adalah physical appearance ya, Bo, gitu. Jadi dia menaruh rasa nyaman dan rasa amannya itu, sekuritasnya itu pada physical appearance-nya. Makanya mungkin misalnya nggak berhenti, let's say mungkin ya, ini mungkin ya, jadi belum pasti, mungkin jadi nggak berhenti operasi, mencari sampai akhirnya gue menemukan kesempurnaan pada fisik gue. Nah udahlah dia capek mungkin berjuang dengan treatment OP dan atau apa segala macam, terus tiba-tiba lu hajar dengan kamera wartawan apa terus di komenan netizen, kan itu bisa-bisa jatuh pada tiap korban itu bisa berbeda-beda. Ada yang bisa pas baca depresi, ada yang sama bodoh teuing lah gitu loh. You gotta be careful with that as well. Bener, ini kata Chris tuh benar banget ya, kata baper jadi legitimasi orang zaman sekarang untuk melanjutkan hinaan atau negativity-nya. Bener. Jadi kenapa? Padahal orang tuh pasti boleh, lu namanya juga mengeluarkan kata-kata, lu mengeluarkan komentar, pasti akan ada reaksi dari orang itu, ya kan? Dan sebenarnya tadi lo bilang ya, kenapa ada orang yang bisa depresi segala macam. Lalu lihat aja tuh di Korea, ya kan? Di Korea banyak banget loh si idol-idol yang dia gara-gara baca komen. Nah, karena mereka tuh masih muda. Gue juga nggak ngerti ya, gue tidak mendalami per-K-popan gitu kan. Tapi setahu gue mereka itu memulai karir mereka dari umur mereka 13 tahun, Mel. Lo kebayang nggak sih 13 tahun? Nah, kita kasih belum bisa 13 tahun. Terus mereka udah masuk ke dunia entertainment itu bener-bener digodok sampai bener-bener nggak punya tempat main, waktu main segala macam, harus kerja dari muda, jadi belum matang kan. Kemudian mereka populer banget, kemudian akhirnya mereka mendapatkan komen-komen yang aduh tapi dia kekurusannya, tapi dia gemuk banget nih sekarang, tapi ini gini-gini. Lo kebayang gak sih anak muda yang dari kecil udah berada di dalam spotlight gitu, terus udah gitu dapetin komentar kayak gitu. Makanya akhirnya banyak banget yang apa sih kalau zamannya sekarang kena mental tuh bukan cuma sekedar keluar kata-kata loh gitu, tuh bener-bener sampai mereka depresi, ya kan? Iya, asli bener. Kena mental itu kalau untuk for some people pada saat benar-benar ada kejadian yang benar-benar truly kena mental, itu benar-benar it's hard for them untuk bisa bangkit kembali loh. Dan nggak semua orang abis jatuh, kehajar, ketimpuk, ibaratnya dilemparin pakai segala macam, terus bisa shake it off and then bangkit lagi. Kan kekuatan tiap orang tuh beda-beda gitu. Kata Dana, kapunten share tap konco-konco siap. Iya, tap ya guys, karena kita kan anak baru di TikTok ya guys. Tap layarnya. Kalau tap layar tuh fungsinya untuk apa sih, Nek? Jadi kayaknya untuk naikin rankingnya juga tuh kan di atasnya Dalani Ricardo, di bawahnya tuh kan ada hati berapa kan hitungannya. Nah jadi kalau misalnya I see. Jadi nanti kita masuk ke rankingnya katanya gitu. Di share juga boleh. I see. Oke, share boleh, tap juga boleh. Ya Allah, gue nggak ngerti loh. Gue kalau ngemeng aja kita masih lusi. Tapi sebenarnya naikin traffic, iya. Kemarin tuh kan juga kita diskusi sama Melkev tuh ngomong apa sih sebenarnya kalau pagi kayaknya random. Putra juga sempat bilang gitu kan gitu. Random banget ini mereka berdua gitu. Sebenarnya sih setelah kita pikir-pikir ya, gue kan WhatsAppan terus nih sama Melanie gitu ya. Terus udah gitu kita apa ya Nek gitu, ngomongin apa. Tapi kita ternyata emang ini adalah ibaratnya kayak kita tuh lagi ngopi. Terus udah gitu, kalau ngopi tuh kan emang lu ketemu temen lu nggak ada satu perbincangan ya. Oke, Mel, hari ini aku mau ngopi sama kamu, hari Selasa jam 1 ngomong bisa ya. Terus apa? Selasa lu bisa kan? Bismil, besok ya. Oh, Bismil, iya. Terus kita kan nggak mungkin ya kalau ketemu sama temen terus udah gitu kita, tapi hari ini kita ngomongin tentang komentar orang di sosial media selama 1 jam kita kan ngomongin itu kan, plan ya kan. Jadi sebenarnya ini kita sambil mencari bentuk juga karena kita nggak tahu nih penontonnya juga siapa aja, apakah mamah-mamah atau papa-papa gitu. Jadi kita santai aja geng. Kalau kalian pengen ikutan ngobrol, pengen nanya atau pengen curhat juga boleh ya sebenarnya ya. Gue malah kepikiran ya nanti minggu ini kayak kita mau nyobain untuk kayak
angkat satu orang gitu ya, misalnya Glenda atau Putro, ngobrol aja gitu, bangsa-bangsa 20 menit deh sama kita sebentar gitu ya, sambil tes ombak juga nih. Kalau kemarin kan sempat kita naikin Dave juga kan, terus abis itu ngangengong tuh si sistemnya bermasalah kan, terus jadi nggak bisa gitu. Nah nggak apa-apa nih, maksudnya kayak kemarin gue kepikiran terus kita kayak Dev sama Iwat kan pagi tuh tadi habis interview siapa gitu, Mbak Putri ya. Nah, gue tuh cuma kepikiran gini, karena kan gue malu sih masih baru nih per TikTokan gitu live pagi. Jadi kalau gue itu pengen gue sama Lucy ngobrol-ngobrol aja dulu sambil membaca siapa sih penonton kita gitu. Rahel kita bukan saingannya Dev sama Iwat, karena kan Dev sama Iwat itu jam 7 sampai jam 8. Iya, kita kan jam 8 sampai jam 9. Kalaupun misalnya kita pun one day, misalnya kita, which is gak kepikiran juga, kalaupun kita pindah jam 7 jam 8, kita gak akan pernah melihat Iwat dan Dev sebagai saingan. Bahkan juga sebenarnya apa namanya, dalam kayak bikin YouTube apa segala macam, gue sih nggak pernah ngelihat misalnya Denny Sumargo apa, justru apa yang orang lain yang keren-keren itu justru gue ngelihatnya itu bisa menjadi inspirasi buat kita. Saingan gue adalah diri gue kemarin, that's it. Dan sebenarnya that's my biggest enemy. Yang enak adalah kalian-kalian yang nonton YouTube, ya nggak sih gitu. Jadi misalnya lo bisa ngelihat Denny Sumargo, lo bisa lihat Melanie Ricardo, lo bisa lihat siapa lagi gitu ya kan, banyak banget tuh sekarang. Jadi jangan, ayo dong kalahin ini gitu, atau nggak lo harus collab, nggak semua harus di-collabin juga geng gitu. Jadi biarin aja masing-masing tuh punya warna sendiri sih kalau menurut gue ya nggak sih? Iya. Boleh. Nah ini si Kujang Gemes bilang, Kak nyari tamu biar seru. Oke. Jadi kalau antara emang udah oke, kan kemarin kita karena masih baru-baru tuh, kalau misal live bertiga tuh suka bermasalah, suka trouble kan gitu. Tapi gue juga kepikiran sih pengen ngobrol-ngobrol apa segala macem. Kalau tamu, kalian tuh pengennya tamu yang seperti apa? Coba sambil kasih tahu juga di lapak komen ya guys. More choices is better. Yes gitu. Nggak semua harus dikompetisikan, benar. Ya. Di Tok tidak ada saingan ember. That's what I love about Tok ya, Bo. Jadi semua orang tuh bisa, ada yang ngomongin kodam, ada yang jualan daster, Lucy pernah bilang ada yang jualan tuyul, iya nggak sih? Terus ada yang ngomongin MotoGP, ada yang ngomongin bekas jerawat, bopeng, ada yang ngomongin, gue ada tuh om ya, gue lupa namanya siapa. Dia itu anak 90-an, 80-90-an. Ingat. Jadi, siapa sih? Siapa sih namanya? Gue lupa. Pokoknya dia cerita detail banget kan? Iya. Dia tuh ngomongin tentang Blok M Mall zaman dulu, tentang apa namanya zaman Senopati belum rame. Siapa Tebo, aduh lupa lagi. Dan si om-om ini anak gaul banget dulu, kayaknya main di daerah anak main banget. Anak main banget, tapi public speakingnya tuh bagus banget. Jadi gue nontonin dia kayak dibawa cerita era-era 90-an cuy. Padahal itu ceritanya adalah dia lagi main gitu kan. Dia misalnya dulu gue, jadi dia tuh tinggal di kompleks mana, dia cerita tuh dulu dia ngapain aja segala macam gitu kan. Seru. Tapi emang menyenangkan nih karena lu bisa menemukan banyak hal dan lu pilih aja yang cocok gitu kan. Giliran ketemu yang nggak cocok, nggak usah tanya gini. Ya udah cari aja sih yang cocok ya kan. Gampang banget pilihannya dan menyenangkan. Tadi ada yang minta Indra Bekti. Iya sih, si Bekti tuh waktu itu kemarin bilang kan gini, gue kan nge-MC sama dia, tapi gue tuh kalau setiap ngeliat Bekti ya, gue tuh bener-bener kayak ngeliat, oh my god, amazing. Karena kan lu waktu dia kemarin stroke itu ya, gue tuh kan datang ke ICU ya, nyamperin dia, ngeliat dia. Terus dia itu, kan gue pakai baju putih gue pikir dia tuh buka mata tuh udah mulai sadar, dia tuh tahu itu gue, kan dikasih tahu juga ya sama si manajernya si Roy, ini Bu Melani datang sama Pak Tyson gini-gini. Bo, udah ngobrol panjang, jadi ngobrolnya walaupun kayak lompat-lompat tapi dia bisa jawab gitu. Terakhir dia bilang gitu, udah tahu belum ini siapa? Tuh Bu Melani mau pulang, kata si Roy gitu manajernya. Yuk dada dulu gitu. Terus dia bilang, lah ini siapa sih? Bukannya suster. Jir, gue the whole time pakai baju putih, disangkain Tyson dokter. Tyson pakai baju putih juga. Tyson dokter. Gue suster lagi kunjungan, Bo. Tapi ya Dilala kan lo tahu. Kemarin gue nge-MC, terus apa namanya, ada ibu-ibu menteri dan segala macam deh gitu. Gue tuh ngelihat Bekti gitu ya, Bo. Ya ampun, hebat lo, maksudnya betapa kalau emang Tuhan bilang masih koma, belum titik jalan lo maju lagi gitu. Gila, Bo. Matanya kan sempet nyaris-nyaris buta tuh setengah ya kan. Udah penurunan penglihatan. Dia bisa nge-MC lagi, dia bisa berdiri lagi. Gue sampai gini, Bekti sayang, gila ya, gue nggak tahu kebaikan apa yang lo tabur di masa lalu sampai ya Allah Bekti balik lagi, bisa nge-MC lagi. Kalau gue ngeliat dia
kapar di ICU, gue sih nggak pernah kepikiran dia bisa balik lagi nge-MC, bisa ngomong lagi kayak gitu. Sama. Yang kepikiran tuh ya kita sebagai MC kan Mel waktu tahu Bekti Iya, stroke itu gila nih Bekti gimana nih waktu itu juga dia lagi sibuk-sibuknya kan gitu. iya, iya, Terus dia gimana ya bisa lagi apa enggak nih ya gitu. Secara panggung itu dunianya Bekti banget ya kan. Tapi ternyata ya itu benar ya gitu. Kalau emang masih jalannya Tuhan bilang masih harus terus ya terus. betul, benar. Emang Gue benar ya setuju sih itu. balik lagi yang pas lo bilang kan nggak tahu rencananya apa kadang nggak bisa lihat tapi ya udah lihat aja pakai hati lo ya udah itu Iya, ya kan. iya. Sama satu lagi Lus, Eh, apa? Kan dia setelah divorce, bercerai, and then dia balik lagi kan? Iya. Balik lagi loh, Bo. Balik lagi, terus sama anak-anak kumpul, mereka pergi staycation, kumpul berempat. And then Bekti kemarin baru kasih tau gue, sama mama mertuanya udah baikan. Coba, luar biasa nggak? Ya tapi Mel Gila. gue tuh selalu kan sekarang tuh kalau perceraian tuh banyak ya gitu tapi gue tuh selalu salut loh sama orang yang kayak Bekti bisa kembali lagi bisa Iya, punya hubungan yang baik lagi sama keluarganya itu kan alhamdulillah banget. Gue juga sangat respect sama orang-orang yang sudah memilih untuk bercerai, tapi mereka itu masih bisa berkomunikasi dengan baik demi anak-anaknya. exactly. Relasi itu Betul. susah banget kan, karena yang lu enek itu adalah si istri atau suami lo gitu. Yes. Pasti. Tapi bukan pura-pura juga ya, tapi banyak kan gitu. Kita bisa ngelihat contoh gitu ya kayak teman-teman public figure tuh banyak yang bisa ya mereka tuh yang ya udah ada acara anak di sekolah segala macam mereka datang berdua bisa foto bareng segala macam itu menurut gue luar biasa sih itu. Iya, iya. Setuju sih, karena menurut gue gini, ini tapi ya gue tahu susah ya, karena kan kalau kita udah gedeknya udah pakai gedek banget ya, sama mantan laki kita, ibaratnya untuk bisa sama-sama ngeliat batang hidungnya aja udah kesel, apalagi batang-batang lainnya ya say, gedek aja bawaannya gitu kan. Tapi iya bener kata Tika, jadi kayak kemarin kan abis makan tuh di table 8 sama Giselle. Iya. Giselle tuh menurut gue salah satu sama Gading yang Iya. bisa doing the good parenting. Yes. Jadi paling nggak gini deh. Kan memang kita sebagai orang dewasa kita tuh kompleks ya, ya ribet aja gitu, kompleks lah kita gitu. Tapi kalaupun kita fail, gagal sebagai couple, ya udah jodohnya sampai situ lah mungkin kalau kata orang sinian ya. Tapi paling enggak kita masih bisa doing parenting buat anak-anak yang kan they have no choice gitu. Anak-anak nggak bisa pilih lahir dari emak bapaknya siapa gitu. Iya nggak sih Nek? Iya makanya ngeliat Gading sama Gisel tuh luar biasa banget sih beneran karena kayak belum tentu kita tuh bisa melakukan hal yang begitu gitu makanya sebenarnya ya Bo kalau misalnya apapun yang kita lihat di sosial media terutama kan ini sekarang tuh kita banyak ngeliat orang-orang tuh share masalah pribadinya. Iya. Gue juga itu sih bukan gue banget gitu sebenarnya tapi sebetulnya kalau gue ngeliat dan ada orang-orang yang kalau di saat lagi share jangan kan di sosial media deh misalnya Mel kita ketemu sama temen yang punya masalah terus dia cerita nih sama lo ya Mel gue gini dan caranya dia kan ada orang yang gitu ya cerita ke semua orang gitu Iya. masalahnya dia Iya. apa gitu terus tapi ada satu orang juga yang bilang tapi lo kenapa cerita ke semua orang sih Bo gitu orang itu mengatasi masalah itu kan dengan cara yang berbeda-beda bener gak sih? Iya. Kalau Iya. gue tuh suka dengerin orang yang menilai orang lain mengatasi masalahnya apapun itu ya mau perceraian mau berantem sama pacarnya mau apapun itu gue selalu bilang ke orang yang berusaha mengevaluasi itu Bo kayaknya kalau kita yang punya masalah kita belum tentu bisa menghadapi sebaik dia sih jadi Could be, ya apalagi kalau misalnya perceraiannya ada orang ketiga ya Luz. Jadi kayak kadang-kadang kan saking hurtfulnya mungkin butuh validasi, butuh sebenarnya nggak butuh nasihat ya Nek, cuma butuh keluar aja unek-unek dan rasa sedih, rasa keselnya gitu, butuh untuk didengerin aja. By the way kemarin kan Mama, lu kan Luz DM gue tuh, yang lo nanya, Papa ini apa? Oke, waktu kemarin gue posting story itu yang hitam, yang gue juga mau muntah sih pas bacanya kayak udah ditahan plastik. iya gitu kan kayak sepinter-pinternya ditutupin akhirnya bocor juga terus pakai lagunya aku adalah jiwa yang bertahan ini ono hitam belakangnya Kesel banget Itu tuh kan itu bukan lu soalnya makanya gue tanya kenapa iya gue aja kayak oh my god gini banget sih curhat-curhat di story gitu. Nah itu tuh sebetulnya campaign iklan gitu.
Iya, tapi akhirnya kan itu udah awalnya kan keluar di Lambe Tura bahwa gue tuh Ya. katanya apa liburan tanpa suami, which is laki gue kan di Australia ya. Ini gue juga mau berangkat, Lucy mau ke Sydney, gue mau ke Melbourne mau jalan-jalan sama anak-anak. Jadi ntar kita akan ada sesi live dari Down Under, dari Australia dengan menggigil saya karena lagi winter ya. Karena kasihan, quote kita nggak pernah dipakai, ntar sedih dia. Benar, terjamuran ya say, biar keluarlah dikit-dikit gitu. Nah terus itu udah diklarifikasi juga udah keluar. Itu pun gue juga jadi kayak boleh nggak keluar segera di Lambe Tura untuk klarifikasi bahwa itu iklan. Karena itu story gue belum mau nggak ngeliat. Terus Pastor Jeffrey Rahmat, pastor gue di gereja kan gue nano ya say, kan biasa bergimik-gimik teriak. Boleh nggak, gue bilang kliennya, itu kan klien no drop, boleh nggak sih keluarin langsung di Lambe Tura, bilangin kalau itu sebenarnya cuma iklan doang, itu gue nggak kenapa-kenapa. Akhirnya harusnya tuh belum keluar Lus, tapi gue minta tolong sama mereka karena gue tuh nggak jadi aduh rempong gitu, karena nggak biasa begitu gitu. Akhirnya dikeluarin, terus ya akhirnya orang tahu biasalah S3 marketing apa, tapi gue jadi relief gitu bahwa memang itu ternyata bukan beneran, that's part of the campaign aja gitu. Iya, makanya soalnya bukan Melani banget. Terus akhirnya gue lihat yang di Lambe Tura kan, oh Iya. ya. Tapi deg-degan, aku aja deg-degan liatnya ada apa ini ternyata. Iya. Terus kan banyak yang apa ya, maksudnya again ya, kalau misalnya kita dibalik lagi masalah rumah tangga apa segala macam. Iya, menurut gue tuh kayak sedih aja gitu loh. Walaupun gue tahu setiap pernikahan itu berbeda-beda ya, Bo. Kita nggak bisa pukul rata bahwa kenapa sih lo nggak bisa doing parenting aja sih buat anak-anak gini-gini. Yang lain kok misalnya Gading Gisel bisa. Karena tiap pernikahan emang beda-beda, Shay. Bener gak? Laki bininya beda, karakternya beda. Tapi emang ya kalau orang nggak setuju sih ya, misalnya gini, orang kadang bilang jangan bertahan demi anak-anak. Ya sih, memang kita juga harus bahagia karena diri kita berdua suami istri, bukan hanya karena hanging on for the kids. Tapi ini kalau gue ya Lus, my personal opinion, gue sih kalau nggak ada anak-anak, I don't have any glue yang, maksudnya gini, mungkin gue udah bisa banyak hari gue berpikir gue bisa tanpa Allah, gue independent woman, gue bisa gitu. Tapi ternyata kalau di gue, selain juga mungkin kita masih banyak hal yang gue melihat, oh kebaikan dari suami gue gitu ya. Tapi gue juga melihat anak-anak itu somehow Tuhan ciptakan hadir sebagai glue that makes me and my husband tuh stick together loh. Artinya gini, kalau tiap ngelihat, kayak ada waktunya gue juga gedek gitu misalnya ngeliat laki gue nggak mau, bakal ada kesel, gue mau ini mau itu gitu. Tapi somehow gue kayak misalnya ngeliat anak-anak kayak let's say ganti-ganti tuh Nek gitu, lucu. Ada kayak dulu si Courage gitu yang Mami I miss Deda gitu. Terus kayak Chloe gitu yang walaupun Ciong suka ribut sama bapaknya, ributnya bukan ributnya tapi kayak karakternya sama kayak zaman gue sama bapak gue kecil gitu. Terus tiba-tiba dia, Mi kita liburan yuk, kita ketemu sama Deda, I miss Deda. Karena itu kan kayak it makes my heart melted gitu loh Lus, kayak aduh gitu. Terus again gue berpikir gini, yalah nggak boleh selfish karena kan mereka nggak bisa milih gue mau mak lo yang si ini, ya gue terlahir dari lu berdua nih, ya udah you guys work on each other deh as long as masih bisa ya, karena kan ada yang udah digebukin lo udah bahaya di sebelah laki lo, ya gue nggak bisa bilang juga gitu karena again gue selalu bilang tiap rumah tangga itu beda-beda, kita nggak pakai sepatu orang lain, jadi kita nggak bisa judge perjalanan rumah tangga, setiap marriage itu berbeda-beda. Benar. Ini ada pertanyaan bagus sih Mel, si dari Putro. Apa? Jadi pengen tanya batasan yang suka sharing sampai akhirnya overshare gimana? That's good. Nah, ayah overshare. Kalau overshare, kalau marriage sih gue, kalau dalam podcast itu gue hampir tidak pernah, jarang banget kalau sampai ditanya, kan pasti pertanyaannya yang paling common ya Lus, apa sih yang bikin kalian ribut berantem? Ya paling gue yang umum-umum kayak gue bilang, anak gue tuh berdua tuh parenting kita itu terlahir, emang betul, kita terlahir dari dua orang yang dengan kultur budaya yang berbeda. Yang satu dari kecil taunya makan nasi sama saksang enaknya orang Batak, yang bule taunya keju sama roti. Yang buat kita cuma itu lucu-lucuan, it's nothing. Tapi memang apa yang kita tumbuh besar berkembang dari kita kecil itu membentuk kita hari ini kan. Nah pada saat kita menjadi orang tua kan itu menjadi perbedaan. Tapi for me I would never go too deep sih Lus, kayak misalnya gue Tyson tuh gini. I would never do that. Karena segedek-gedeknya gue sama misalnya suami gitu. Menurut gue Chloe sama Courage they don't deserve
to get publicly, telling people about their dad, apa yang sebenarnya terjadi. Dan menurut gue buat apaan? Satu, emangnya tuh orang yang nonton podcast bisa bantu gue? Dia bisa bantu solving my problems? Kan kagak, Lus. Paling dia cerita ntar, oh si Melanie sama si Tyson begini masalahnya gini-gini. Most of the people like that. Paling yang gue share tuh adalah justru gimana pada saat kami misalnya kehajar, jatuh, gimana pelan-pelan dengan energi yang kadang-kadang gak banyak bisa bangun pelan-pelan. Kayak gitu aja sih, yang jadi yang lebih umum-umum aja sih, Lus. Kalau lu gimana? Balik lagi tergantung ada gila-gilanya juga ya. Gue juga pernah lah terjebak dalam kondisi overshare, tapi ada gila-gilanya juga gitu, karena setiap orang itu pasti punya kelemahan ya kan. Jadi karena gue itu kan apa-apa selalu sendiri ya Mel. Iya betul. Dari dulu jadi gue itu apa-apa selalu sendiri. Gue tidak dekat dengan bapak gue dekat banget sebenarnya, sama nyokap gue enggak. Tapi di saat bokap gue udah meninggal dunia, nah itu mulai tuh gitu, aduh aku mesti cerita sama siapa segala macam gitu. Adalah masa-masa yang kayak gitu. Tapi sebetulnya balik lagi, biasanya apapun yang dilakukan, mau seberapa banyak share-nya tuh Putro, sebetulnya adalah balik lagi dari pengalaman hidup kalian, referensinya dari mana sebetulnya gitu. Jadi nggak ada batasannya tuh. Nah biasanya kalau udah mulai kayak aku pernah gitu ya overshare kayak, oh shit nggak boleh ini kayak gini. Udah akhirnya balik lagi gitu. Aku udah tahu mesti sampai batasan mana. Kadang emang kita tuh mesti bodoh duluan untuk bisa pinter ya kan gitu. Udah tahu salah nih gitu. Ibaratnya lo nyetir nih kalau sampai sini udah mentok ya, jangan lo terusin lagi. Kalau terusin lagi nabrak nih gitu. Atau angle-nya lo benerin. Nah ya kurang lebih kayak gitulah ya gitu. Jadi there are no strict rules sampai mana sebetulnya yang boleh, karena tergantung nyaman lo juga gimana. Karena semua yang lo keluarkan dari mulut lo itu pasti ada resikonya. Exactly. Ada akibatnya. Jadi itu yang harus dipikirin matang-matang. Dan itu nggak bisa, kadang emang nggak ada teorinya. Jadi ya udah jalanin aja Putro. Kalau mentok ternyata berantakan ya berarti jangan diulangin lagi. Kalau gue mah gitulah sekarang. Tapi sebenarnya ya Bo, saat lu sharing sesuatu dan lu ngerasa you go too deep, itu ada small voice loh inside of your heart. Ada. Kalau di Kristen tuh mungkin namanya Roh Kudus. Yang kayaknya di Islam juga pasti ada suara hati kali ya, Bo. Yang lu udah ngerasa nggak nyaman atau kayak gini, udah jangan kedaleman ceritanya. Itu ada loh. Suara kecil banget di hati lo yang ngomong. Atau kalau lo nggak usah overshare di sosial media deh, Nek. Overshare sama temen aja. Iya. Itu saat lo terlalu dalam. Karena hati lo kayak udah cukup, jangan kebanyakan ceritanya. Iya kan? Tapi makanya jangan didiemin, jangan dicuekin, karena nanti giliran lo cuekin itu nggak akan kedengeran lagi. Itu in any case ya Mel, ya kan? Gitu, percaya banget ya. Itu bukan cuma masalah lo sharing, tapi apapun itu yang bener-bener ngasih tahu lo, oke, ini sekarang ini yang harus lo lakukan, ini apa yang lo harus lakukan. Jadi emang jangan lo diemin, beneran deh, nanti mati. Ya, ini Ivan bla 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 bilang Kak midlife crisis ini kayak yang lagi dibahas sama Iwet ya tadi pagi ya, midlife crisis yang gue sempet denger sebentar sebelum kita mulai tuh, pengen tiba-tiba kenapa sih kok tiba-tiba punya perasaan pengen apa sih, kok Iwet bilang mau pindah ke gunung ya gitu ya, apalah segala macam gitu ya. Ya kan orang beda-beda ya. Karena satu keadaan dia di musim ini kan, hidup tuh penuh dengan musim-musim ya Bo, musimnya berganti-ganti gitu. Dan musimnya tiap orang kan beda-beda. Nah kalau tiba-tiba pengen pindah ke gunung atau pindah ke desa, kalau di bule itu bilangnya ke countryside apalah, pokoknya pengen lebih peaceful apa segala macam. Ya mungkin ada masa-masanya, aduh pengen udahlah capek dengan hidup pikuk Jakarta gitu. Cuma nih kalau ada bocil-bocil, ada anak, memang tidak semudah itu mengambil keputusan, karena kan beda ya, yang hidup sendiri sama hidup bersama dengan ada orang lain di sebelah kita. Bo, nggak usah ada anak, Lus. Kalau ada partner aja, ada suami istri aja kan harus menyatukan tuh. Nggak usah pindah ke gunung, liburan aja harus menyatukan. Ada yang mau ke gunung, ada yang mau ke pantai. Gini ya Bo, waktu itu kita tuh pernah, ini bukan masalah pindah ke gunung. Dulu waktu kita mau beli rumah pertama itu adalah ini di tahun 2006-2007.
Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ada namanya daerah Parigi. Jadi Parigi itu antara daerah Bintaro ujung sama Ciledug. Daerah situlah. Cakep banget. Terus udah gitu murah tanahnya ya kan. Kita masuk-masuk segala macam terus udah gitu kita lihat tuh. Nah, suami gue suka tuh model-model yang kayak gitu. Tuh kan nih enak apa segala macam. Tapi kan jauh dari mana-mana ya. Mel waktu itu dia masih kerja di TV yang mana di Kebon Jeruk. Terus gue aduh ini ya kalau misalnya gue tinggal di sini. Nah, gue orangnya tuh praktikal banget. Jadi gue bukan yang tipe-tipe, oh ini nanti kayak kalau kayak Iwet kan, nanti di gunung Ina itu. Kalau gue tuh mikirnya gini, nih ya ntar kalau sampai ada yang sakit, ada ambulans masuk susah. Kamu di kantornya jauh. Kalau ada apa-apa kamu begini. Nah kalau gue tuh gitu. Jadi gue tuh yang praktikal dan apalagi udah punya anak kecil gitu kan, udah punya anak-anak. Gue pikirnya nanti sekolahnya gimana? Nanti gue yang harus nanti gue yang jemput. Gimana. Jadi gue orangnya sangat penuh perhitungan. Duitnya cukup apa enggak? Ya, that too. Iya. Banget, Bo. Betul. Ya tapi again kan tidak ada benar, tidak ada salah. Setiap orang itu kan balik lagi beda-beda. Bang Marcel, good morning. Selamat pagi. Kalau abang besok nggak sibuk, kita ajakin live dong pagi-pagi 20 menit aja. Kalau abang nggak sibuk, tapi if you're busy, kalau ada hari lain yang abang lagi santai, gue tuh pengen ngebahas sama abang deh. Apa? Lo pengen Gimana? Gue pengen bahas sama abang gimana saat kan abang kemarin masuk he went to politic, right? Yes. And then after that kalau nggak salah akhirnya nggak dapat ya bang ya kalau nggak salah ya bagaimana? Tapi gimana caranya? Karena kan itu sebetulnya diaplikasikan banyak dalam hidup. Misalnya gue plan nih gitu, pengen dapat program TV deh misalnya, tapi gue nggak dapat misalnya. Kan hidup harus tetap berjalan. Nah orang-orang yang udah usia seperti kita kan nggak bisa tuh kayak udah deh gue nggak bisa, gue pengennya itu, gue stres apa segala. Of course mungkin dalam beberapa hal mungkin kita ngerasa aduh ya namanya kita nggak dapat, kita pengen sesuatu pasti ada sedihnya kan. Tapi gimana caranya saat hidup tidak memberikan plan yang lu inginkan tapi lu tetap bisa bertahan, shake off tidak lama-lama, and then after that you can find another bad plan for you and still finding joy full heart. Sebenarnya nanti kalau abang ada waktunya boleh dong bang, mau banget soalnya gue tuh jujur suka banget sama Bang Marcel Siahaan. Kenapa? Because I think dia adalah salah satu orang yang berani untuk membuka dirinya ke dunia apa adanya. Menurut gue ya gitu. Jadi ya udah dia gitu aja gitu. Jadi gue juga nontonin gitu kalau dia lagi interview. Oh dia benar-benar yang opinionated banget gitu ya, berani mengeluarkan pendapatnya. Terus dia juga jujur sama dirinya sendiri. Gue senang banget sih kayak gitu. Jadi kalau nggak sibuk. Ngomong-ngomong Bo, ini ada tadi bagus deh. Bagus loh Bo. Dari Moon River. How do you guys keep a personal space in the marriage? Do you think it's necessary? Very necessary. Otherwise you got crazy. Bener. Jadi ya bahkan pernah ada gue baca di satu penelitian ada orang-orang ini di luar negeri ya, kalau di sini kan nggak mungkin. Di luar negeri bilangnya gitu, mari normalisasi laki-laki dan perempuan, suami dan istri punya kamar masing-masing. Tapi jangan kelamaan ya. Tapi ya waktu pandemi kemarin, pandemi itu kan kita kalau kemana-mana harus traveling, pulang harus karantina ya kan. Iya. Waktu itu kalau nggak salah. Lu menikmati lagi. Bukan. Anjir, menikmati karantina sendirian bangke. Ya, jadi waktu itu ya kita kan waktu itu kayaknya kalau nggak salah gue tuh sama Afid mau pergi ke luar negeri ke luar negeri rencananya. Terus udah gitu tapi nggak jadi. Terus udah gitu kita ada ngobrol-ngobrol dong, kita suka gitu ya gitu ngobrol-ngobrol kalau menurut aku ya, ini gue duluan yang mulai. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku ya, kita waktu itu kan karantina harus 14 hari Bo di hotel. Ya kan? Terus kalau pulang nggak dulu tuh 14 hari. Aku bilang, aku tuh cinta banget sama kamu loh sayang. Ini disclaimernya. Ini siapa yang ngomong? Lu pakai Afid apa Afid? Gua. Ini gue nih kayak gini. Makanya kasihan kan jadi Afid. Gue bilang gini, aku tuh cinta banget sama kamu. Disclaimernya itu. Pertama itu yang harus kamu ingat dulu ya. Tapi kalau 14 hari kita bersama di kamar hotel, kayaknya kita cerai. Iya. Kita nggak duit. Lu tanya sama pengadilan negeri kenapa bapak ibu cerai 14 hari di hotel sama dia lagi gak sanggup. Gue tuh waktu itu ngalamin pas gue pulang dari LA, gue
karantina 10 hari sendiri. Itu gue sendiri. Ya Allah, itu bener-bener kan tempat nggak bisa kemana-mana ya. Waktu itu malah gue bilang kalau misalnya kita jadi pergi nih 14 hari, kayaknya kita 2 kamar, ada connecting lah. Jadi kalau kita mau anu-anu bisa. Tapi the Benar. rest of the kayak gue perlu waktu sendiri deh, Bo. Nggak bisa sama lo mulu. Ya. Luz, menurut lo kenapa Tyson berangkat duluan? Ke Australia ya, berangkat duluannya ya. Ya Kak, kan? kenapa nggak berangkat bareng aja? Ntar dulu ya, saya butuh waktu sendiri juga. Tapi menurut gue ya, tapi again, kan ada memang suami istri yang lovey-dovey, yang all the time bisa sama-sama. It's okay. Pokoknya you do you, I do me. Kalau buat gue, pernikahan tuh beda-beda. Doing what works for you, I do what works for me and my husband gitu. Yes. Kalau buat gue, kalau gak, wah lucu sih gandengan pelukan all the time nonton Netflix. Tapi jangan tiap hari terus. Agak Bulan. bisa, Ada gila waktunya aku tuh ada waktunya butuh personal space juga gitu. Kalau nggak guanya jadi nyebelin juga gitu loh. Aku tuh tahu, aku juga bici orangnya. Jadi gue, dia juga kayak gak kuat deh sama gue juga gak kuat sama dia. Jadi, Iya. Bo, kita gak apa-apa sendiri-sendiri. Tapi kita juga punya kebutuhan. Nanti kalau kita mau ketemu di tengah, buka aja connecting door. Nah, sikat deh tuh di situ. Tapi sisanya jangan dong, Kak. Ya, cukup lah. Tapi bener gak apa-apa, kecuali kayak gini. Kayak gue tuh punya emang, nah tapi yang menyenangkan adalah memang semua keluarga itu kan punya cara masing-masing. Kayak gue tuh juga ya, Mel. Lo kalau misalnya pergi berdua doang sama Tyson, gue tanya, lo satu pesawat atau beda pesawat? Berdua doang anak-anak gue. Ini lucu nih, gua sharing ke Bang Hotman ya. Bang Hotman dan keluarga itu tidak pernah berangkat liburan satu pesawat sama-sama. Mau ke Bali, mau ke London, mau ke Amerika. Mereka selalu pergi dengan pesawat yang berbeda-beda, dibagi-bagi. Dengan pemikirannya kalau gue tanya abang, takut kenapa-kenapa. Ya, again gue nggak bisa judge. Ya, kalau ada orang bilang, ya namanya udah umur. Ya kalau buat dia nggak bisa gitu. Buat dia harus dibagi-bagi. Jadi dia selalu bela-belaan terus kan kalau dari hotel misalnya jemput ke airport kan lumayan ribet ya bolak-balik gitu kan. Nah, tapi emang dia maunya begitu. Jadi bisa pagi. Nah, tuh Maya Estianti juga tuh Bunda. Bisa pagi Bang Hotman sama borunya gitu sama putrinya. Nanti yang si Frank mungkin sama mamanya gitu. Pokoknya bagi-bagi kalau kata Abang nggak pernah satu pesawat bareng gitu. Nah, kalau gue tuh bareng cuy satu pesawat karena pemikirannya gue tuh males bolak-balik. Tapi kan again nggak ada benar nggak ada salah ya. Iya benar. Kalau gue tuh pisah pesawat kalau gue cuma pergi berdua. Lu pisah pesawat ya, Bo? Kalau satu keluarga liburan selalu bareng. Tapi Kenapa lu kalau berdua pisah pesawat? kalau ada apa-apa, Mel, Takut kau kenapa-kenapa? Iya. Mayat berdua. jangan dong, ya kan gitu. Dalam nama Yesus patah, dalam nama Yesus Tapi emang jadi ya. sebenarnya, nah ini emang tuh kan gue tuh sama Afid emang Iya. orang yang agak aneh gitu ya. Jadi dia juga bilang sebelum aku mau ngomong ini sama kamu, aku tuh takutnya kamu sensi. Dia bilang gitu, tapi sebenarnya Iya, penting iya. banget loh itu. Karena kan kita punya bisnis, kita punya anak-anak. Harusnya Iya, bisnis baru anak-anak iya, ya iya. salah mata duitan. Jadi Iya. sebenarnya lebih concern ke anak-anak gitu kan. Anak-anak tuh kan harus ada yang jagain kalau misalnya sampai ada apa-apa. Jadi tuh ribet bener Mel. Apalagi sekarang penerbangan itu kan belum normal ya. Jadi jamnya tuh nggak sebanyak dulu sebelum pandemi. Repot Waktu itu, bener. kemarin gue sempat meeting di Jepang gitu kan. Afid harus pergi duluan, gue nyusul. Itu ya Allah repotnya, karena nyari jamnya yang deketan itu nggak ada. Jadi gue harus baru berapa hari kemudian baru bisa join dia di Jepang gitu. Terus kayak waktu itu pernah juga tuh kita ada urusan ke Singapura. Oh, Afid lagi mau kontrol. Jadi dia udah nyampe duluan, di Changi lah dia nungguin. Terus dari gitu baru gue. Sebelah gue tuh ada ibu-ibu gitu. Biasa dong dia nanya gitu kan, mau ngapain Bu di Singapura gitu. Mau nemenin suami saya itu Bu, mau kontrol ke dokter gitu. Loh suaminya mana? Dia nanya, udah duluan Bu di Changi. Hah? Kok nggak bareng? Habis tiketnya padahal kosong gitu pagi kan. Iya. Tiketnya gitu. Tapi kan nggak apa-apa. It's okay. You do what works for you and your family ya kan. Karena kan setiap orang punya konsep pemikirannya beda-beda gitu. Iya.
dan gak ada bener gak ada salah juga. Soalnya ada orang yang, tapi kenapa gue gak kepikiran ya, harusnya gue kepikiran gitu. Ya gak juga sih, emang gue aja, emang Iya. unik aja gitu kan, emang kita aja gitu. Kita punya pertimbangan, kita punya cara sendiri. Tapi kalau menurut lo gak apa-apa pergi berdua, lo pengen peluk-pelukan gitu kan di kabin pesawat, ya gak apa-apa juga. Nggak ada what's that in the toilet, high mile apa sih? Enggak juga, keram kaki lu ntar, enggak apa? Sempit. Di toilet maksud lo, pipi saya susah mau gitu-gitu. Gue nggak macem-macem kalau di pesawat, selain kalau ntar pilot ada yang cucok bilang sini saya pangku baru gue berangkat. Yang lain enggak. Ingat, Pesawat kecil banget, Bo. Kamar mandinya juga rempong. Mile high, ya mile high. Mile high, ya. ya ampun, itu mah cuma ada di film-film aja. Enggak. Ampun, Benar, dan 5 menit lagi dah ya, masih ngemeng-ngemeng ya. Dan ternyata, Bo, apa? oh iya, segede-gedenya badannya si Tyson, dia tuh lebih penak. Ya nggak sih, tapi nggak juga sih, beda-beda. Gua kalau naik pesawat sama anak-anak, gue lebih grogi sih, Lus. Wah, masa? Iya, gue kalau bawa anak-anak gue lebih nano gue. Jadi gue biasanya ya maksudnya gini. Sebenarnya waktu zaman kita muda, kita pernah bahas ya, kita zaman pas muda, lu ingat gak sih yang kita ke Bali, satu pesawat semuanya, gak ada yang doa, gak ada yang apa, wah party di pesawat coy, gila. Kayak gak ada takutnya cuy. Sekarang gue semenjak punya anak, Lus, naik pesawat, sebelum naik pesawat gue tumpang tangan dulu, gue berkati pesawat dulu, nyampe peppermint dulu, sniff dulu, terus berdoa, kalau goyang dikit berkali-kali. Semenjak punya anak nih, Nek, gitu. Iya. Sebanyak punya anak, jangankan naik pesawat, Mel, naik roller coaster aja gue gak berani. Iya anjing, beneran. Kalau gue kayaknya gak perlu naik roller coaster deh, hidup udah roller coaster, say. Iya kan? Tapi ya, kayak anak gue ngajakin pas di Disneyland, Ma ayo dong kita naik ini. Aduh enggak deh gitu. Kenapa? Udah pernah gitu. I'm a wuss. Gue langsung bilang gitu, I'm a wuss. Aku tuh udah cupu banget, kamu aja sama papa. Aku takut. Tapi beneran, dulu tuh gue dulu kan pernah jadi host tantangan ya, Nek. Inget kan tangan? Iya, lo host tantangan sebelum Tina Zakaria, cuy. My God, jenis program TV yang gak akan pernah gue ambil. Gila sih, tantangan sih bener. Jadi waktu itu, sebentar, hostnya waktu itu adalah Robbie Shine. Tahu Robbie Shine? Si Robbie, gue ketemu lagi, Lus. Dia sempat viral di TikTok tuh si Robbie, sama bini kocak dah. Oh gitu. Gue dulu ya, si Robbie Shine tuh emang bener-bener deh, gue gak tahu dia inget apa enggak. Jadi waktu itu partner gue adalah Robbie Shine. Terus udah gitu, kita syuting di dunia fantasi. Oh my God, oke. Ceritanya adalah kita harus naik halilintar, pesertanya harus naik halilintar. Tahu kan ya, halilintar tuh kan yang paling heboh karena ada muter itu 3 kali. Terus udah gitu, tapi kan sebagai hostnya kita harus nyontoin dulu. Intinya adalah semua itu harus banyak-banyakan naik halilintar. Siapa yang paling banyak itu menang. Intinya kayak gitu. Gue sebagai hostnya itu kan harus, gue dan Robbie waktu itu harus mencontohkan. Robbie nggak berani. Oh ya? Robbie nggak berani waktu itu. Dia kayak gue badan gede doang ya? Iya dong. Waktu itu masih belum masih belum awal bulky. banget. Masih awal banget. Terus dia gitu, aduh, aku enggak deh, dia bilang sama produsernya, aku tuh nggak berani deh. Ya dia pikir gue berani, tapi kan nggak mungkin ya gitu. Dia udah nggak mau pokoknya. Akhirnya gue harus duduk di depan dengan ada kamera yang ditempelkan di depan kabinnya. Terus kayak, aduh ada kali 3-4 kali kita muter-muter naik halilintar, astaga. Dan itu terus dan itu gue sendiri. Karena gue harus ngasih tahu, oke, jadi ini adalah pesertanya kan gini. Oh, I was so faking it. Padahal abis itu gue kayak mau muntah. 4 kali. Bo, sorry ya. Kalau gue tato doang banyak, badan doang gede, tapi nyali gue kecil. Kalau begituan nyali gue kecil. Sekali-kalinya, Lus. Tapi kan ini again ya, kalau ada anak, kita nih anak tuh bener-bener ngerubah banyak hal. Pesawat goyang, ada anak ngeliatin kita, Mi, kok goyang? Oh dia nggak apa-apa. Padahal tuh rasanya pengen kencing di celana kan. Terus gue pernah di apa sih, Lus, yang di Singapura, Lus? Lupa namanya, yang tempat main-main juga tuh. I forgot. Oh my God, kayak Universal Studio. Iya. Masuklah, Bo. Kata gue,
Gue tuh kan nggak berani Lus, kayak gitu-gituan nggak berani. Halilintar korak-korak nggak berani Lus. Gue masuk nih Nek, udah gitu ya. Terus masuk kayak di dalam pesawat. Gue pikir it's nothing lah. Ternyata pas begitu masuk, sampai kebalik-balik gitu Bos. Gue aja takut Lus, gue aja takut. Tapi gue harus pretending that it was okay. Karena Chloe ngelihat ke maminya kan. Sama di Bandung tuh ada yang kita duduk kayak perosotan. Kita duduk di bannya gede warna-warni. Itu suka di TikTok. Oh iya, tahu. Bo, gue challenge diri gue dong. Karena gue nggak mau Chloe itu turn out nanti kalau udah besar jadi kayak gue penakut. Wush banget, Bo. Ayo kita naik. Kalau Tyson berani tuh naik. Gue sebenarnya Lus udah ke atas tuh, gue pas udah mau kayak udah mau duduk, udah mau didorong. Anjir gue, should I back off? Damn it gitu. Tapi Chloe udah duduk. Kalau gue belt itu, kalau gue bilang gue back off, Chloe pasti back off. Karena dia ngeliat ada mami santai, gue ikutan. Jadi gue tuh pengen showing to my kid bahwa harus berani Kak, ambil channel dulu, jangan penakut kayak gue. Dalam hati gue gitu dong. Dia pada takut. Tapi ada harga. Gue takut. Dan pas turun Lus, itu lumayan loh nih. Pas yang turun ke bawah, itu jantung bener-bener ngerasa sampai ibarat turun ke lambung ke usus 12 jari. Gue kayak gini, anjir gue aja takut cuy, gimana sih Chloe. Tapi pas udah berhenti, dia langsung, mami mau muntah. Dia kayak gue persis, mau muntah, aku mau muntah, mau pingsan. Padahal gue juga mau pingsan Lus. Tapi gue bilang, Kak udahlah, orang gak kenapa-kenapa, santai sih. Lu ketat, kamu berani kan akhirnya, kamu menaklukkan ketakutan kamu, hebat, kamu keren. Padahal gue udah mau oyong. The things you gotta do when you're a mom ya kan? The things you gotta do when you're a mom. Iya, memang. Tapi abis kayak gimana dong? Kayak waktu gue tuh soalnya gue parah banget Bo, beneran deh sejak punya anak ya. Udahlah cukup, semua ketakutan kita tuh habis di meja objin. Udah abis itu nggak ada lagi. Ya, keberanian kita udah kelar di situ udah gitu. Udah itu aja, gitu udah cukup. Tapi waktu kemarin terakhir tuh waktu gue jadi kita kan sempat ke California Disneyland ya Bo. Jadi kalau banyak perjalanan lo ya, meeting lo ke Jepang, California Disneyland lo tuh orang kaya, sebenarnya kaya raya lo. Lo sosok aja pakai kaos-kaos Uniqlo, kaos-kaos yang biasa-biasa, nggak LV apa segala macam. Sok merendah lo tuh orang. Dia tuh kaya raya, say. Alhamdulillah, amin. Tapi ya waktu itu pas gue ke California Disneyland itu, jadi kalau lo lihat dicari di TokTok nih ya, ada yang namanya Mickey Ferris Wheel. Itu si anak setan emang. Jadi begitu kita masuk, Mel, itu kan ada dua pilihan, mau yang gerak atau yang nggak gerak. Terus udah gitu, Afid bilang dong, yang gerak aja lah gitu, yang gerak apa sih gitu. Jadi pokoknya kalau lo lihat Biang Lala tuh ya, Biang Lala kalau yang di Dufan. Nah kalau di Disneyland itu, jadi ada yang gerak itu keretanya bisa dong gitu, turun sendiri. Jadi kalau misalnya dia makin naik, dia makin turun lah si keretanya. Waktu gue lihat, biasa aja, kayak gerak-geraknya cuma gitu-gitu doang deh. Masuklah kita ke kereta yang bergerak. Begitu di dalam nggak ada seat beltnya, ya berarti nggak akan kenapa-kenapa dong. Nggak ada seat belt, nggak ada pegangan. Terus gue pikir ya berarti ini emang cupu aja. Naiklah kita kan, Bobo, ya Allah, seremnya Mel. Itu tuh bener-bener yang kereta itu yang lo naikin berempat. Jadi kan itu Afid sama anak gue yang paling gede, gue sama Dayu kan. Itu bener turunnya tuh wow gitu, bener-bener terombang ambing itu ya. Astaga, ini kenapa begini banget? Loh, tapi nggak ada seat belt, nggak pakai seat belt. Tidak ada seat belt. Nggak kehajar-hajar. Iya begitu. Tapi emang udah oh my god gitu kan. Terus udah gitu kita cuma bisa pegangan sama ada jeruji-jeruji yang di kabinnya itu, ya udah gue cuma bisa pegangan gitu. Terus udah gitu udah dong. Nah itu di saat itu gue juga kayak lo tuh, it's okay Dayu, it's okay. Dia udah nangis, gimana gitu kan. Terus udah satu putaran, gue pikir satu putaran doang, udah makin turun. It's okay, it's almost finished. It's okay. Aduh udah cukup ya, aku mau udah ngomong lagi. Ya it's finished. Naik lagi dia 2 kali nih. Ternyata gue oke. Gue abis itu things you gotta do when you're a parent. Sih. Udah selalu ada yang bisa disalahin. Kamu sih takutnya anaknya sekarang. Iya, tapi bener sih kalau lo udah ada anak, ya itu things that you have to do. As a mom, as a parents, lu nggak bisa kelihatan cupu, lu nggak bisa, walaupun nggak all the time ya. Maksudnya kalau dalam keadaan-keadaan tertentu yang urgent, yang lu sebenarnya juga takut, lu itu harus menunjukkan muka as if lu tuh berani. You gotta fake it until you make it, karena ada anak-anak yang lihat lu. Tapi kan sebenarnya ya, untuk menutup nih udah 9:13, itu kan sebetulnya anak-anak tenang karena ngeliat ada mama di situ, ada papa di situ. Itu kan sebenarnya ya violation tuh. Udah apa sih yang violation?
Ah, Udah. biarin aja. Terus Udah mau selesai juga, udah mau selesai. Iya, itu kan sebenarnya analogi bagaimana kita melihat relationship kita sama Tuhan kan, Luz, most of the iya 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 times iya gitu iya. loh. Iya. Iya Iya. kan? Kalau lo tenang, emang bener sih ada bukunya tuh gitu. Anak tenang, ibu tenang, anak pun akan tenang. Teorinya. Padahal kalau dites blood pressure lo 150/90 gua rasa nih, atau per 100 bawahnya. Nek gitu. Aduh ya Allah, cupu iya cupu memang kan sebenarnya emang buat orang ada yang cupu, buat aku menakutkan. Ya, biarin aja, aku Iya. nggak apa-apa. Guys, Bilang, tapi kasih tahu kita dong. Thank you for today. Terima kasih, kita udah mau thank finish it you. ya. Kasih tahu juga kalau yang violation tuh biasanya kata-kata apa sih yang apa negara kayaknya, Luz? Ah negara? Emang kita ngomongin negara, nggak ngomongin Nyebut, negara? misalnya nyebutin California, kemarin nyebutin Singapura. Apa sih, Bo, yang kadang-kadang kita juga masih nggak ngerti nih. Apa sih yang bikin violation tuh apa biasanya kadang-kadangnya? Kalau cupu nggak mungkin dong kata cupu dong. Enggak. Mungkin brand, guys. Brand. Brand Disney kali. could be. Mungkin Ya kenapa kayak. sih kamu Cynthia TikTok ini kenapa sih kamu aduh oke deh udah Kena OOP, operasi kali, operasi. nah, operasi Objin. karena ya ampun ya udah jadi Emang kenapa sih kalau kalau kena violation 2 kali, ntar abis itu kenapa emang? emang apa sih Gak apa-apa kan, tetap bisa live kan? bisa cuman Oh, kalau kena violation sampai 3 kali, katanya filternya diambil, jadi mukanya apa adanya. oh no jangan Jangan please, di TikTok gak ada yang jelek, semua cakep. Siap. Oh, nanti nggak bisa live, Luz. oh gitu Oke, siap. Alright, ya, as always we live and learn, ya kan. Mama besok 1.30 ya, jumpa kita di, kayak gue mau ketemu sama, ini bukan live 1.30 ya, live-nya besok tetap jam 7 sampai jam. Mungkin lo sama Iwa teman Dave loh. Iya, jam 8 sampai jam 9. Besok jumpa ML pagi ya, guys. Thank you very much everybody. Thank you sayang, bye. Bye guys. Bye.